Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas mengenai amalan apa yang harus kita lakukan dalam menggunakan waktu di siang hari. Pertama, kemarin kita sholat duha, amalan yang diajarkan sholat duha. Waktu yang tersisa anjurannya yang pertama digunakan sibuk dalam belajar ilmu agama dan juga mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, bila tidak mampu hal tersebut, yang kedua sibuk dalam beribadah dan berzikir. Yang ketiga, bila dua hal tersebut tidak mampu, yang ketiga sibuk beramal kebaikan, membantu saudara-saudara muslim, menggembirakan saudara-saudara muslim. Yang keempat, menyibukkan diri untuk mencari nafkah, menunaikan hajat keperluan diri sendiri. Bila Anda ditambah tidak dapat, bukan dapat di situ halaman 59 paling bawah, di situ tulisannya bila Anda dapat, ditambah tidak dapat, ditambah tidak. Bila Anda tidak dapat melakukan tiga hal tersebut di atas, atau tidak mampu salah satunya, maka pilihlah yang terakhir ini. Pergunakan waktumu untuk mencari kebutuhan hidup. Yang dimaksud kebutuhan hidup di sini menunaikan nafkah, menunaikan hajat diri sendiri, menafkahi diri sendiri, dan juga menafkahi orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Bekerjalah untuk mendapatkan rezeki yang halal sebagai sarana untuk beribadah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari nafkah secara halal. Dengan demikian, maka Anda telah menyelamatkan kaum muslimin dan agama Islam. Maksudnya bagaimana mencari rezeki yang halal itu menyelamatkan kaum muslimin dan agama Islam. Ketika nanti kaitan dengan kekuatan tawakal setiap orang. Tahap yang pertama 1, 2, dan 3, orang-orang yang punya tawakal kuat kepada Allah Ta'ala urusan rezeki, dia sifat untuk siap untuk hatinya siap menjadi orang yang qanaah, bahkan hatinya siap untuk menjadi orang yang miskin. Maka yang lebih bagus dia sibuk dalam agama dan perjuangan agama. Tetapi kalau dia memang hatinya belum siap tawakal seperti itu, belum siap menerima rezeki yang sedikit, makan yang ala kadarnya, maka tingkatan yang terakhir, sibuklah menunaikan hajat diri sendiri dan keluarga, sehingga nanti tidak menyusahkan orang lain. Jangan sampai bukanlah suatu yang baik kelihatannya sibuk dalam amal agama, tetapi hatinya tuh belum siap untuk menjadi orang yang kuat tawakalnya, sehingga dia malah menyusahkan orang lain urusan rezeki, menjadi beban orang lain. Lebih-lebih nanti kalau dia tingkatannya sampai minta-minta dan mengharap kepada orang lain. Dengan dia meminta, mengharap, maka nanti orang lain juga jadi susah gara-gara dia. Agama dia pun juga menjadi rusak. Apabila Anda bekerja dengan ikhlas, dengan dasar ikhlas, hatinya memang niatnya adalah untuk mencari rezeki yang halal,
dan dalam bekerja tersebut tidak dengan cara yang maksiat, tidak ada kemaksiatannya, sesuai tertib agama, tidak ada ribanya, tidak ada muamalah yang keliru, maka Anda termasuk dalam golongan ashabul yamin, golongan yang kanan, mereka yang bahagia di sisi Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Waqi'ah dijelaskan 3 kelompok pertama, 3 kelompok manusia. Pertama, as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang tertinggi, digelari dengan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang awal-awal, sof-sof awal. Menurut Imam Ghazali, yang dimaksud di situ siapa? Orang yang tawakalnya kepada Allah sangat-sangat kuat, sehingga waktunya sibuk dalam amal agama dan memperjuangkan agama. Urusan rizki diserahkan kepada Allah dan hatinya siap untuk menerima rizki apa adanya. Yang kedua, ashabul yamin, belum mampu seperti tingkatan pertama, kekuatan keyakinan tawakalnya kurang, maka dia tetap amal agama. Untuk sisa waktu dari menunaikan yang wajib, dia gunakan untuk mencari rizki yang halal. Kalau yang pertama tadi bukan hanya wajib dia gunakan, setelah menunaikan yang wajib dihabiskan waktu yang tersisa untuk perjuangan agama. Kalau yang kedua, setelah menunaikan yang wajib digunakan untuk mencari rezeki yang halal. Tentu saja bagian yang keempat ini. Yang ketiga, ashabus shimal. Yang pertama as-sabiqun, yang kedua ashabul yamin, golongan yang kanan. Menurut Imam Ghazali, golongan kanan orang yang menunaikan seluruh kewajiban, sisanya untuk rezeki yang halal. Yang ketiga, ashabus shimal, orang yang dia ini celaka, golongan kiri, kelompok kiri. Dia nanti yang wajib tidak mampu dia gunakan, bahkan tergelincir dalam kemaksiatan. Ini orang-orang yang rugi. Ashabus shimal, shimal itu kiri. As-sabiqun, orang-orang yang sof awal, yang nomor 1, terdepan. Yang kedua ashabul yamin, kelompok kanan. Yang ketiga ashabus shimal, kelompok kiri. Tentu saja bagian keempat ini boleh dilakukan bila benar-benar tidak bisa melakukan pada salah satu dari 3 bagian tersebut di atas. Hal ini memang bukan alasan, sebab mereka yang bisa melakukan amalan pertama, kedua atau ketiga adalah mereka yang bisa digolongkan masuk surga yang pertama. Itulah imbalan bagi mereka yang telah menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dari kacamata agama, mereka yang menyibukkan diri mencari nafkah yang halal termasuk rendah golongannya. Ini kalau kita ukur dengan 3 tingkatan terdahulu. Adapun mereka yang terkena bujuk syaitan dalam kacamata agama adalah mereka yang sama sekali tidak punya keutamaan. Aktivitas yang mencemarkan nama baik agama, menyakiti sesama adalah sekedar contoh saja. Setiap muslim hendaknya mampu memelihara diri agar jangan sampai terjerumus pada kehancuran. Imam Ghazali
yang keempat itu sibuk mencari rezeki yang halal. Setelah itu tingkatan yang jangan sampai terjerumus, tingkatan yang terakhir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya tulis. Kalau menurut keterangan tadi, dari seluruh yang dibaca, kelompok manusia ada 3 kelompok. Yang pertama, dalam bahasa Arab disebut dengan as-sabiqun, orang-orang yang terdepan. Kalau orang-orang yang terdepan di sini menurut Imam Ghazali amalannya apa? Yang tertinggi di sini adalah, kalau bahasa kita lebih mudah, amal agama dan memperjuangkan agama. Selain dia amal agama, juga sibuk dalam perjuangan agama. Di antara amalan, ini memandang dari amalannya, yang dia ini termasuk kategori mengamalkan agama serta memperjuangkan agama, di antaranya adalah taklim wa ta'alum. Seperti kalau dicontohkan Imam Ghazali adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Belajar dan mengajarkan ilmu, kalau seseorang ini sebenarnya memandang dari amalannya saja, sebenarnya termasuk amalan beramal agama dan juga memperjuangkan agama, termasuk sesuatu yang akan menjaga agama ini adalah ilmu agama. Memang kalau dalam dakwah memperjuangkan agama, karena memang fannya, babnya itu bab dakwah, sering yang kita dengarkan perjuangan agama itu ya dengan dakwah ini. Tapi sebenarnya perjuangan agama itu bukan hanya dakwah. Ilmu itu pun termasuk salah satu bentuk memperjuangkan agama. Tanda buktinya apa? Kita tahu sendiri, dengan ilmu agama kita bisa mengamalkan agama. Kalau tidak ada ilmu agama, bagaimana seseorang bisa amal agama? Dengan ilmu agama akhirnya setiap muslim bisa mengerjakan sholat dengan benar. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana bisa sholat dengan benar? Ini diantaranya. Maka dikatakan al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para anbiya. Dari kata-kata al-ulama warathatul anbiya, di situ ada isyarat bagaimana ketinggian derajat seorang ulama, sehingga dia dikatakan wakilnya para anbiya. Yang kedua, di samping di situ ada penjelasan ketinggian derajat ulama, tetapi juga ada penjelasan tanggung jawab seorang ulama adalah meneruskan tanggung jawab kerja kenabian. Maka belajar ilmu itu dan menyampaikan ilmu termasuk salah satu bentuk amal agama dan memperjuangkan agama. Maka
dulu Syekh Uzair ngasih nasihat agar dalam belajar ini niat kita tuh pahalanya betul-betul tinggi. Dalam belajar jangan hanya sekedar saya ingin paham ilmu agama. Kalau seperti ini sudah bagus, tetapi kalau niatnya saya belajar ilmu agama supaya paham ilmu agama, berarti niatnya untuk diri sendiri. Tetapi saya belajar ilmu agama supaya saya paham agama dan untuk menjaga agama, atau lebih mudahnya saya belajar untuk menjaga ilmu agama. Saya belajar bab sholat untuk menjaga sholat yang sesuai tertib syariat. Maka ketika ada orang yang gak sholat sesuai tertib syariat, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk meluruskan sholat tersebut. Kalau salah satu contoh ketinggian tanggung jawab seorang ahli ilmu, kalau orang tidak tahu tentang, nggak punya ilmu tertib sholat atau wudhu yang benar, maka nanti dia semangat dakwah tapi hanya ngajak untuk wudhu, dan tanggung jawab dia mengajak wudhu dan sholat. Tetapi setelah dia punya ilmu cara wudhu yang benar dan juga cara sholat yang benar, selain mengajak seseorang wudhu dan sholat, dia punya tanggung jawab lebih mendidik orang tersebut untuk bisa wudhu dengan benar dan juga sholat dengan benar. Fikirnya jauh lebih tinggi lagi. Yang kedua, lebih mudah kita kenal dengan amal agama, seperti ibadah, kemudian zikir, dan yang lain-lain. Ini tingkatan di bawahnya lagi. Yang tertinggi amal agama, memperjuangkan agama. Kalau di situ Imam Ghazali mengatakan bahasanya ya belajar ilmu dan menyampaikan ilmu, ini yang tertinggi. Yang kedua, sibuk untuk diri sendiri, urusan amalan, sholat, zikir, baca Quran, dan yang lain. Yang ketiga, hikmat. Kalau bahasa kita lebih dikenal hikmat, atau melayani dan membantu hamba-hamba Allah atau saudara muslim. Hikmat, melayani dan membantu hamba-hamba Allah. Hikmat melayani dan membantu hamba-hamba Allah. Oh, kurang besar tulisannya. Hikmat atau melayani dan membantu hamba-hamba Allah, ini juga amalan yang tinggi. Kalau yang tadi amal agama dan memperjuangkan amal agama, dilihat dari amalan jelas ini amalan menarik kepada surga. Hikmat kepada umat untuk dijadikan raja-raja di surga. Kalau yang ketiga ini juga hikmat kepada hamba-hamba Allah, tapi kaitan dengan keperluan jasmani, keperluan kehidupan di dunia ini. Maka ini juga termasuk amalan yang tinggi juga. Lebih-lebih nanti melayani hikmat umat ini pun nanti juga ada tingkatannya. Yang tertinggi nanti adalah hikmat kepada para pejuang agama. Yang tertinggi hikmat itu, yang tertinggi adalah hikmat kepada para pejuang agama.
dan para pejuang agama dan orang-orang yang sibuk dalam amal agama. Hikmat kepada hamba Allah yang tertinggi adalah hikmat kepada para pejuang agama dan orang-orang yang sibuk dalam amal agama. Hikmat kepada mereka memenuhi keperluan zahir mereka saja. Sarana kehidupan dunia ini termasuk hikmat yang tinggi. Yang kedua, hikmat kepada manusia, walaupun dia tidak sedang amal agama. Yang ketiga, hikmat kepada binatang. Hikmat kepada para pejuang agama ini kepada ahli-ahli agama dalam pandangan para ulama-ulama ini memiliki kesan yang kuat di dalam rohaniyah. Mereka ini orang-orang yang sibuk berjuang dalam amal agama. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala, berhikmat melayani keperluan kekasih Allah Ta'ala, juga menjadikan kita sendiri akan dicintai, diridhoi Allah Ta'ala, dipilih kekasih Allah Ta'ala. Maka banyak di karangan para anbiya dan wali-wali Allah, sebelum mereka diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi wali, di antara amalan mereka hikmat membantu melayani para anbiya. Nabi Musa alaihi salam sebelum diangkat menjadi nabi pernah hikmat melayani, membantu Nabi Syuaib kurang lebih 10 tahun. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau juga sebelum diangkat menjadi nabi juga pernah hikmat melayani Nabi Musa dalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ini termasuk amalan yang sangat-sangat penting. Kemudian hikmat kepada manusia, walaupun dia ini orang kafir, membantu karena memandang mereka adalah hamba-hamba Allah, maka hikmat membantu kepada mereka ini pun juga ada pahalanya. Kemudian hikmat kepada binatang, melayani binatang ini pun di sisi Allah juga ada nilainya. Maka kisah yang masyhur seorang pelacur zaman Bani Israel, zina sebagai pekerjaannya, masuk surga sebab hikmat membantu seekor anjing, memberi minum seekor anjing, dosanya Allah Ta'ala ampuni. Kemudian yang keempat, yang terendah, ini 3 kelompok ini termasuk amalan as-sabiqun, orang-orang yang terdepan, yang tertinggi amalannya amal agama dan memperjuangkan agama. 2 amal agama, 3 hikmat kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, ashabul yamin, kelompok kanan kalau bahasanya. Kelompok yang kanan, tentu derajatnya ini lebih di bawah as-sabiqun. Yang tertinggi as-sabiqun, di bawahnya ashabul yamin. As-sabiqun amal agama, memperjuangkan agama, contohnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Fikirnya itu bukan hanya bagaimana diri bisa amal agama,
tetapi fikirnya juga memperjuangkan agama, bagaimana orang lain bisa amal agama. Kalau yang kedua, bagaimana diri sendiri bisa amal agama. Yang ketiga, membantu hikmat kepada orang-orang ahli agama. Yang keempat, ashabul yamin, menurut Imam Ghazali, setelah menunaikan ibadah-ibadah fardu, kesibukannya adalah mencari rizki yang halal. Kalau Imam Ghazali menyebutkan cuma satu saja. Apa kesibukannya? Satu kelompok saja. Apa itu? Menunaikan keperluan pribadi dan keluarga. Menunaikan keperluan pribadi dan keluarga. Ini kata Imam Ghazali termasuk ashabus yamin. Kalau ini tadi yang dia tunaikan bukan keperluan pribadi tapi keperluan orang lain. Ya, kalau ini yang ditunaikan keperluan diri sendiri, mencari rezeki yang halal tentunya dengan cara yang halal, menunaikan keperluan pribadi dengan cara yang halal. Menunaikan keperluan pribadi dan keluarga dengan cara yang halal. Kemudian yang kata Imam Ghazali, kalau tidak mampu mendapat kelompok yang pertama, usahakan betul jangan sampai jatuh kelompok yang ketiga. Yang kedua ini terakhir, al-habul yamin itu yang terakhir. Tidak mampu berjuang agama, tidak mampu sibuk dalam amal agama, tidak mampu melayani orang lain, ya sudah, jangan mengganggu orang lain. Yang ketiga, ashabus shimal, kalau artinya kelompok kiri. Siapa itu kelompok kiri? Orang-orang yang celaka, orang-orang yang waktunya hanya untuk maksiat dan menggolimi hamba-hamba Allah. Maksiat dan menggolimi hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka Imam Ghazali ngasih nasihat, kalau tidak mampu sop yang pertama, maka jangan sampai jatuh sop yang ke kelompok yang ketiga, maksiat atau berbuat zalim kepada orang lain. Hatinya belum siap menerima kemiskinan, ya sudah, jangan sampai mencuri harta orang lain, merampok harta orang lain. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Kalau kita dengan keduniaan, kalau belum siap, sibuk urusan dunia apa adanya, makan seadanya, yang penting halal, waktunya fokus untuk perjuangan agama, ya sudah. Kalau pengen harta banyak silahkan, tapi jangan dengan cara yang haram,
carilah kelompok yang kedua, menunaikan keperluan diri sendiri keluarga dengan cara yang halal, mencari harta tapi dengan cara yang halal. Karena untuk 1, 2, 3 as-sabiqun, ketika seseorang sibuk amal agama, perjuangan agama, sibuk amal agama dan hikmat, ini secara tidak langsung kesibukan terhadap dunia berkurang. Fokus dalam amal agama secara zahir menjadi orang-orang yang dunianya sedikit. Kalau belum siap seperti itu, pengen dunia banyak, nggak masalah, boleh. Tetapi jangan sampai dengan cara yang haram, carilah dengan cara yang halal. Bisa dipahami? Keluar dari tiga pembagian ini, ada kaitannya dengan ini juga. Dihapus sudah besar. Sudah nih, dihapus betul nih. Nih. Nanti tingkatan belum. Yang pertama, pada as-sabiqun, ketika kita baru mampu mengamalkan 2 poin A dan B, sementara kita belum bisa melaksanakan yang C, khidmat secara maksimal, apakah ini sudah mengarah ke as-sabiqun? Nah, kemudian yang kedua itu kelompok ashabul simah, tidak menzalimi hamba-hamba Allah. Kita secara tidak sadar atau sadar sekalipun kadang-kadang juga menzalimi kepada makhluknya Allah. Apakah makhluk Allah juga termasuk hamba Allah? Misalnya semut atau binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, kita nggak sadar karena dia mengganggu, kita bunuh. Apakah itu juga termasuk menzalimi hamba Allah? Yang pertama, di as-sabiqun ada 3 amalan. Tentu yang paling tinggi adalah mengumpulkan 3-tiganya. Tapi Imam Ghazali, kalau di sini Imam Ghazali menjelaskan, as-sabiqun itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama sibuk dalam agama dan perjuangan agama, as-sabiqun yang sop pertama. As-sabiqun yang tingkatan kedua adalah sibuk amal agama untuk diri sendiri. Yang ketiga, secara zahir dia tidak sibuk agama atau amal agama, tapi sibuk hikmat pada umat. 3 amalan ini adalah amalan yang zahirnya termasuk golongan as-sabiqun. Kalau 3-nya dikerjakan semua, bagus. Ini memandang dari segi amalan. Kemudian kalau kita menzalimi hamba-hamba Allah tanpa sengaja, bagaimana? Kalau tidak ada unsur sengaja, nanti dilihat ada unsur kecerobohan atau tidak. Kalau tidak ada kecerobohan, memang tidak ada keinginan sama sekali untuk berbuat zalim, ya tidak dikategorikan zalim. Hanya saja kaitan dengan hak adami, apakah sudah tuntas, tidak tuntas. Kalau dia seorang manusia, tetap harus minta keikhlasannya. Maka nanti di fikih 3 kaitan dengan pembunuhan atau hak sesama manusia, orang tanpa sengaja manah, yang dipanah itu ada sasaran khusus, tetapi karena kurang tepat meleset, bukan kena sasaran malah kena orang yang menonton. Bagaimana? Tetap dia kalau secara hakullah tidak dikatakan zalim, tetapi secara hak adami tetap harus menunaikan hak yang dipanah tadi. Yang terkena panah tadi mengobati, kalau dalam bahasa fikih bayar denda sebagai ganti ruginya. Yang kalau kata zalim tidak masuk kategori zalim, tetapi dia tetap wajib menunaikan tuntutan atau ganti ruginya kalau dia seorang manusia. Ya kalau binatang, kalau tanpa sengaja kita lukai, ya mungkin kita obati dan sebagainya. Kalau pada tumbuh-tumbuhan nggak ada kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan saya belum tahu. Tapi nanti tetap
apakah ada tuntutan atau tidak saya belum tahu, tetapi tetap secara umum kita tidak boleh merusak itu tidak diperkenankan. Kalau memang tumbuhan ini tidak ada permasalahan apa-apa, sekedar iseng-iseng saja dipatah, dipotongi daunnya, ya termasuk kategori merusak. Tapi kalau memang ada tujuan kerapian, beda hal lagi. Asal ngomong kan ada kaitannya. Untuk golongan manusia asabik ini, kalau tidak bisa kita nilai, belum ada pengaruh. Maksudnya asabik ini kita bisa nilai, kelompokkan kita pasalahnya para nabi, para sahabat. Kalau kelompok bisa dikatakan para nabi dan para sahabat. Kalau para tabi'in bagaimana? Wallahu alam. Yang jelas seperti itu. Ini kaitan dengan amalan. Karena kalau generasi tidak bisa menjamin. Kalau orang-orang yang jumpa dengan Nabi, apakah masuk kategori as-sabiqun? Kalau sahabat kita bisa menjaminnya. Kemungkinan besar memang as-sabiqun seperti itu. Tapi kalau setelah para sahabat kita juga belum tahu. Tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in kita belum tahu. Karena Hajjaj bin Yusuf itu termasuk tabi'ut tabi'in, dengan arti orang atau bukan bahkan bisa tabi'in, orang yang jumpa dengan sahabat. Hajjaj bin Yusuf. Tapi apakah termasuk as-sabiqun? Ya tidak termasuk. Tapi kalau golongan yang jelas ya para sahabat dan para anbiya, itu yang sudah jelas. Selain itu belum ada jaminan langsung dari langit. Ini memandang dari segi amalan zahirnya. Kelompok yang kedua menunaikan hajat ini atau pembagian amalan ini, as-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal, ini kita pandang dari segi zahir yang tampak. Adapun kadang-kadang tingkatan yang kedua menunaikan keperluan pribadi atau mencari rezeki yang halal, itu nanti kadang-kadang bisa naik ke tingkatan pertama ketika dia zahirnya kerja, tetapi ketika kerja hatinya senantiasa tawajuh kepada Allah dan niatnya adalah untuk hikmat kepada umat. Tingkatan nanti bisa meloncat ke yang pertama. Ini kelompok ini bisa dilihat apakah nanti akhirat atau masih dulu sudah bisa kita sampaikan? Tidak bisa kita mengvonis. Ini kita tidak bisa mengvonis orang. Ini hanya melihat amalan zahir saja. Kita menghukumi zahirnya amalan ini. Karena nanti yang kelompok pertama ini pengaruh niat beda nilai, pengaruh ketawajuhan hati juga beda nilai. Maksudnya bagaimana? Orang yang kelompok pertama, amalannya zahirnya kelompok pertama, amal agama, perjuangan agama, hikmat kepada umat, kalau tidak ikhlas tidak masuk kelompok pertama, masuknya kelompok yang ketiga. Keikhlasan dalam hati nampaknya nanti di akhirat. Kalau di dunia kita husnudzon kepada orang lain, husnudzon kepada diri sendiri suudzon. Makanya Kalau zaman itu kan masih belum ada berita sholat. Ketika dia kepada berita, orang mereka kemudian memberi pemerintahan, kemudian berlaku. Itu kalau dia tidak yakin tauhidnya, itu apa bisa dikatakan dia masuk surga? Keimanan ini syarat utama masuk surga. Amalan kebaikan yang tidak dasar keimanan tidak ada nilainya. Terus ini ada kenyataan di daerah itu ada orang manusia yang katakan tidak beragama, tapi dia penyayang binatang. Setiap pagi itu kasih makan kucing-kucing liar. Dia penyayang binatang. Terus dia percaya
adanya Tuhan Allah percaya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak biasa gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan bisa masuk dari hanya percaya pada Allah tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad? Secara keyakinan tidak memenuhi syarat masuk surga. Karena Nabi Muhammad Ini kita memandang bukan menghukumi per individu orang, tapi memandang dari segi amalan saja. Bukan satu-satunya nilai orang, bukan. Ini bukan cara menilai orang, tetapi dipandang dari segi amalannya seperti itu. Berhikmat kepada binatang, ini amalan yang sangat tinggi, istilahnya seperti itu. Tetapi bukan satu-satunya syarat untuk masuk surga. Tidak bisa langsung memvonis, karena nanti butuh kaitan dengan keikhlasan, keimanan dan yang lain. Maka tidak bisa dikatakan orang-orang Jepang itu dapat pahala banyak. Kenapa? Dia telah membuat mobil listrik, akhirnya orang-orang bisa ibadah, sholat, azan dan yang lain. Nggak bisa, karena tidak ada iman, ya tetap nggak dapat pahala. Niatnya bukan hikmat kepada umat, niatnya adalah untuk mencari uang. Ini hanya memandang amalannya saja. Hasilnya bagaimana? Enggak. Dari sisi yang lain, mirip kaitan dengan amal, dengan pekerjaan ini. Ada kelompok lain dipandang dari segi ibadah dan kerja. Kalau tadi orang yang sibuk full dalam amal agama, entah itu perjuangan amal atau hikmat kepada umat, tergolong as-sabiqun. Kalau yang kedua sibuk yang wajib ditunaikan, tapi sisanya untuk keperluan duniawi, itu ashabul yamin. Kalau sudah nggak amal agama, dunia pun juga menggolimi, ashabus shimal. Terkait dengan sibuk amal agama dan kerja, maka nanti dikelompokkan menjadi 2 atau 3. Yang pertama, disebut dengan tajrid. Ini nanti ada kaitan kuat dengan yang pembagian tadi. Dari 3 pembagian tadi, secara tidak langsung mentarget kita hanya agar betul-betul fokus dalam perjuangan agama dan amal agama atau hikmat umat. Jangan hanya pikir dunia saja. Secara tidak langsung seperti itu. Tapi dari sisi yang lain, ada perlu kita pertimbangkan juga. Ada manusia ini makomnya tajrid. Dia memang urusan rizki itu cukup dengan wirid dan amal agama. Tajrid ini bahasa kita makom wirid, lebih mudah seperti itu. Jangan makam, lebih kita mudah. Dari 3 pembagian tadi, secara tidak langsung menuntut kita ini fokus tok untuk amal agama gitu saja. Kalau yang kedua, yaitu selain amal agama, yang wajib-wajib sisanya untuk dunia, tapi dengan cara yang halal. Kalau ashabus shimal, sudah tidak amal agama, sibuk dalam perkara haram. Ada urusan rizki, manusia terbagi 3. Kedua, urusan rizki ini cukup dengan wirid
atau amalan. Urusan rezeki dia tidak perlu kerja, cukup wirid, amalan, doa saja. Orang seperti ini yang memang makom tajrid ini, memang dia memang sangat mudah untuk mendapatkan derajat ashabul yamin, as-sabiqun. Orang yang memang urusan rezeki cukup dengan wirid dan amalan, orang seperti ini sangat mudah untuk mendapatkan tingkatan as-sabiqun, tingkat seperti itu. Orang seperti ini hatinya qanaah, hati qanaah, tawakal, kuat kepada Allah. Tajrid rezeki cukup dengan wirid ataupun amalan. Tajrid. Oh. Yeah. Tajrid rezeki cukup dengan wirid dan amalan, tidak perlu kerja. Orang seperti ini hatinya, ciri-cirinya apa? Kalau dia makomnya tajrid, hatinya qanaah, tawakal urusan rezeki kepada Allah. Tajrid, lauknya sambal siap, minumnya hanya air putih pun juga siap, tidak mengeluh urusan rezeki. Makom pertama. Yang kedua, tidak perlu kerja. Sudah dia mungkin nggak ada kerja, asbab rezeki zahir nggak ada, cukup dengan wirid. Pengalaman pribadi, saya pernah keluar di Madura, ketemu dengan salah seorang ahbab, cerita sama saya ini nggak ada kesibukan kerja sama sekali, Ustaz. Pekerjaan usaha nggak ada sama sekali. Terus bagaimana? Karena pengalaman saya, kata dia, kalau saya itu buat usaha asbab kerja, pertama nanti saya pasti bangkrut. Usaha apa yang saya buat mesti bangkrut. Yang kedua, amalan kocar kacir. Tapi kalau saya ini nggak kerja sama sekali, urusan rezeki hanya putar tasbih saja, itu ada saja rezeki yang datang, kemudian amalan terjaga. Karena pengalaman saya seperti itu, kalau buat asbab mesti bangkrut, malah punya utang, amalan kocar kacir, ya sudah, saya wirid saja, dan terbukti rezeki itu ada saja. Makan ya seadanya, tapi ya alhamdulillah datang makanan enak-enak juga. Nah, ini mungkin makomnya sudah tingkatan seperti ini. Okay. Yang kedua, ada makom kasab. Kasbun. Okay. Urusan rezeki memang harus kerja. Apa ciri-cirinya?
makomnya kerja, urusan rezeki harus kerja. Ciri-cirinya apa? Di antaranya hatinya tuh belum siap dengan kemiskinan, kemudian dia juga belum siap dengan kesederhanaan. Makan itu kalau lauknya hanya makan itu kalau sehari cuman sekali, lauknya cuman sambal, belum siap. Kasbun, kaf simba, kasab, kasbun, tajrid, kasab. Urusan rezeki memang masih butuh kerja. Kalau dia nggak kerja, makan kok cuman telo saja, nggak ada lauk, nasi saja sama sambal, belum siap. Harus ada dagingnya, harus ada sayurnya, minum harus yang manis-manis. Ini memang kelihatannya memang perlu kerja. Kalau yang pertama, hati itu siap miskin, makan sehari sekali siap. Kemudian nanti tidak ada tomak kepada makhluk. Kalau ini nanti kalau dia nggak kerja, kok hartanya makannya ala kadarnya, nanti bisa-bisa tomak kepada makhluk, makomnya masih kerja. Yeah. Karena pada umumnya orang sekarang takut miskin kan, takut makan gak enak, takut kita punya rumah bagus, nah ini sulit. Makanya kita ini bagaimana kita kira bisa makom seperti ini. Kuatkan. Katanya kan, seperti yang disampaikan bahwa Pondok Al-Fatah ini itu termasuk makom. Ini Pondok Al-Fatah ini kiai ini yang jumlahnya tanah 17 hektar itu kan tidak ada untuk pribadi kan, makom untuk pondok semua tadi. Berarti itu nanti di akhirat tanpa hisab. Nah sekarang ini saya seperti ini begitu, bagaimana kata saya? Ditanyakan apa ya? Seperti saya kan punya rumah pribadi, punya mobil, punya itu. Biar nggak tanpa hisab itu bagaimana? Dihabiskan kan? Kalau musola sudah wakafkan, tinggal rumah, nanti kan istrinya meninggal, bersama meninggal dulu kan selesai. Ada beberapa cara, harapan semoga nanti kalau hisab mungkin targetnya tidak ada hisab, andaikan ada itu tambah meninggikan derajat. Targetnya tidak ada hisab, andaikan kena hisab, harapannya tambah meninggikan derajat. Bagaimana? Yang terinti diantaranya dengan meluruskan niat. Meluruskan niat. Maka kalau dalam dakwah kita diberi rumah itu dibangun untuk apa? Menerima jamaah masturoh, untuk hikmat kepada tamu-tamu. Kendaraan siapkan, cari kendaraan jangan untuk bersenang-senang, carilah kendaraan untuk takazah agama. Semoga seperti itu, nanti tidak ada hisab, andaikan ada semoga tambah meninggikan derajat. Niatnya untuk mencetak pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala, atau niatnya menggembirakan baginda Nabi, karena dalam hadis nanti baginda Nabi akan berbangga-bangga dengan umatnya yang banyak. Maka nikah dengan niat untuk menggembirakan baginda Nabi. Di rumah Nasrullah, mobil dakwah, disodekan, selanjutnya. Yang jelas saya sebutkan urusan rizki, ada makom tajrid, ada makom kasab. Nanti kaitan dengan yang tiga tadi, yang as-sabiqun tadi, secara tidak langsung itu menuntut kita secara sekilas
menuntut kita fokus untuk amal agama tok. Yang as-sabiqun tadi kan kesibukannya amal agama, perjuangan agama, atau fokus dalam ibadah, hikmat pada umat, seolah-olah memberi kesan kepada kita tuh nggak usah mikir pekerjaan, fokus itu saja supaya dapat as-sabiqun. Tapi kita juga harus melihat kondisi kita, makom kita tuh tajrid atau kasab. Maksudnya bagaimana, perlu kita bahas ini. Jangan sampai kadang-kadang kita ini urusan hati belum siap qanaah, urusan hati belum siap menerima rizki yang sederhana atau makan ala kadarnya, pengennya makan enak. Hati kita belum siap, tapi kita memaksakan diri gak mau kerja, hanya fokus berjuang agama, tapi hatinya belum siap. Akhirnya nanti timbul tomak kepada makhluk, akhirnya agamanya tambah rusak. Kalau dalam dakwah ada tafakud, tomak itu mengharap dan meminta pada makhluk. Kita belum siap, hatinya tuh belum siap makan sehari sekali umpamanya, lauknya hanya nasi goreng, makanya nasi goreng saja, gak ada lauk yang lainnya, lauknya hanya garam saja. Belum siap seperti itu, tetapi memaksakan diri sehingga nanti makan seperti itu yang halal, tetapi dia belum siap, akhirnya mengharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk, alasannya 2,5 jam tapi sebenarnya cari makan umpamanya. Alhamdulillah. Ini belum tingkatannya. Kalau belum tingkatannya, bagaimana? Kita lihat kondisi kita. Kalau ini kaitan dengan yang as-sabiqun dan ashabul yamin tadi, kalau as-sabiqun itu seolah-olah memberi kesan pada kita fokus perjuangan agama tok, nggak ada kerja dunia sama sekali. Kalau ashabul yamin seolah-olah kerja dunia. Kan memang secara amalan lebih tinggi yang fokus dalam amal agama. Kita ditarget untuk ke situ, fokus amal agama, jangan ada kerja dunia. Tapi kita juga harus lihat kondisi kita ini, makomnya tajrid atau makom kasab, kerja. Kalau makomnya cukup wirid, ya silahkan, sudah 24 jam fokus belajar sholat, seperti kisah Ashabus Sufah. Sayyidina Abu Hurairah sampai kelaparan tapi juga nggak berani minta-minta. Sudah sehari makan, sehari tidak makan, pun sehari kadang pagi saja, sore saja, nggak jelas, tapi hatinya siap, nggak minta pada makhluk sama sekali. Bagus. Tapi kadang-kadang makomnya tuh ya makan sehari minimal ya 3 kali, 2 kali. Kalau kurang nanti ya kebingungan umpamanya. Ya sudah, kalau memang derajat seperti itu, maka nanti ya perlu sebagian waktu untuk kerja, untuk mencukupi keperluan sehingga tidak ada tomak kepada makhluk. Sisanya digunakan fokus dalam amal agama. Jangan sampai kelihatannya fokus amal agama, hatinya belum siap, akhirnya tambah tomak kepada makhluk. Doa, nggak ada uang, sibuk dalam amal agama, doa, minta makan. Tapi doanya itu bukan di masjid, doanya di samping warung makan dengan suara yang keras. Ini namanya jadi hati dia itu belum doa. Kelihatannya hati, lafadznya ya Allah, tapi sayangnya doanya tuh nggak di masjid, di samping warung makan dengan suara yang lantang. Berarti ini belum tingkatannya. Tomak itu mengharap kepada makhluk. Tomak ini. Nah, untuk kaitan dengan as-sabiqun yang amalan-amalan tadi, kita harus memandang kondisi kita. Kondisi kita tuh layaknya tuh fokus amal agama, urusan rezeki, tawakal kepada Allah, atau masih perlu kerja untuk mencukupi keperluan diri sendiri, keluarga, sisanya baru untuk takazah agama. Kita lihat kondisi masing-masing. Kalau memang kondisinya itu sudah
urusan rezeki tawakkaltu 'ala Allah, cukup wirid, makan nasi, lauknya minyak dan garam, alhamdulillah. Wis, kalau tingkatannya sudah seperti itu, sudah 24 jam fokus untuk amal agama saja. Tapi kalau tingkatannya lauk makan tuh ya harus ada yang bernyawa, minumnya harus manis, sehari minimal 2 kali. Ya berarti memang tingkatan seperti itu harus ada tingkatannya, ya perlu kerja dulu cari rezeki yang halal, sisanya untuk perjuangan agama. Ini untuk menilai diri sendiri. Tapi nanti ada derajat yang 3, ini yang lebih bagus lagi. Karena orang yang makom tajrid urusan rezeki ngandalkan wirid, ini sulit untuk ditiru setiap orang, sulit menirunya. Enggak semua orang, memang ada orang tingkatnya seperti ini ada, tapi ini sulit untuk ditiru. Tapi kalau hanya mengandalkan pekerjaan, ini menunjukkan keyakinannya juga lemah. Ada tingkatan yang ketiga, ini sangat bagus sekali, penggabungan antara kasab dan tajrid. Makomnya tuh kerja. Yang ketiga, ini wallahu alam, kalau di kitab itu hanya disebutkan tajrid dan kasab, tapi istilahnya apa belum jelas. Tapi yang lebih tinggi digabungkan. Ini yang ketiga. Kalau kerja, ya kerja dan wirid lebih mudah. Kerja dan wirid, tapi dengan catatan kerja kerja ikut syariat gitu aja. Nih, penggabungan antara kerja dan wirid. Kalau hanya wirid saja sulit ditiru. Kalau kerja tanpa wirid ini juga nggak baik, menunjukkan bukan nggak baik, asalkan halal boleh saja, tapi menunjukkan derajat yang rendah. Yang paling bagus dan mudah itu kerja dan wirid. Saya belum disebutkan, kalau di kitab itu cuma 2 ini saja, tapi Syekh Muzir dulu menyampaikan ada yang ketiga ini, penggabungan antara kerja dan wirid. Tapi kerjanya pun itu tidak yakin kepada pekerjaan, yakinnya memang rezeki itu dari Allah Ta'ala. Ini yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya dia kerja, kalau yang kedua ini memang kalau secara hati ini tingkatan pertama, hatinya tingkatan pertama, tapi zahirnya tingkatan kedua, yang lebih mudah ditiru. Yang ketiga ini penggabungan kerja dan wirid. Kalau hati tingkatannya pertama, hatinya tuh tingkatan pertama, qanaah, miskin dan sebagainya, tetapi zahirnya tingkatan kedua. Zahirnya tingkatan kedua, tapi hatinya tingkatan pertama. Dia zahirnya kerja, tapi hatinya tuh bukan untuk nyari uang. Kerja itu adalah untuk mengamalkan ilmu yang kaitan dengan pekerjaan tersebut. Ingin dagang, kenapa? Mengamalkan teori dagang sesuai syariat sebagai contoh bagi umat. Yang dia cari bukan uangnya, yang dia cari adalah amalnya.
Di tengah-tengah kerja sibuk dengan berzikir, tawajuk amalan. Kemudian nanti ketika dapat rezeki, uang pun digunakan untuk murni hikmat kepada umat. Hatinya tingkatan pertama, murni qanaah tawakal kepada Allah yang tinggi. Itulah derajatnya para sahabat. Kebanyakan seperti ini. Kebanyakan, walaupun ada yang tajrid, tapi kebanyakan adalah yang ketiga. Bukan yang tiga. Kerja dan wirid itu apakah dimaknai yang pertama ketika bekerja selalu mengingat Allah. Kemudian yang kedua, sebelum atau setelah kerja baru wirid secara khusus di tempat-tempat khusus. Yang paling bagus digabungkan. Yang paling bagus ia kerja tapi hatinya senantiasa zikir. Lebih mudahnya pekerjaan yang ada tuh hatinya memang tawajuh kepada Allah dan dikerjakan semata-mata ikut perintah Allah. Kalau dulu Syekh Uzair, kalau dalam bayan, kalau sholat kita sujud karena ingat ayat wasjud waqtarib, sujud ikut perintah. Ketika dagang, saya berdagang, niatnya apa? Supaya mendapatkan derajat rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, laki-laki yang berdagang tapi hatinya tidak pernah lalai dari Allah Ta'ala. Kelihatannya dagang, tapi tujuan dagang itu yang dicari bukan uangnya, yang dicari hikmat kepada umat. Di kampung saya nggak ada toko. Masyarakat kalau belanja harus ke pasar. Saya bangun toko untuk hikmat kepada masyarakat saya, supaya mereka memudahkan untuk memenuhi keperluan. Kelihatannya dagang, tapi tujuannya bukan nyari labanya yang inti, tapi yang inti adalah membantu masyarakatnya. Yang dicari bukan labanya, walaupun laba mungkin nanti dapat, tapi itu bukan pokok inti. Pokok intinya membantu kepada umatnya. Laba-laba yang ada pun dia gunakan untuk amal agama, perjuangan agama. Dan ketika dagang, hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah tidaklah harus dengan membaca subhanallah alhamdulillah. Itu lafaz zikir. Hakikat zikir ketawajuhan hati kepada Allah Ta'ala. Yang paling bagus. Kalau nanti belum bisa ketika ada tamu, tawajuh tamu waktu kosong digunakan zikir, itu juga suatu hal yang baik juga. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Insyaallah cukup sampai di sini, kita lanjutkan pertemuan akan datang. Semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah, menjadi kita tambah hati, tambah hari, tambah dekat kepada Allah, rindu kepada kamu akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.